Saya tunjukkan bagaimana adab akhlak luar biasa. Kalau perbedaannya antara kelompok dengan kelompok itu udah biasalah. Dan kita akan mengatakan di sini Pak benar. Oh mungkin di sini benar, itu wajar. Tapi saya tunjukkan perbedaan. Satu orang berbeda dengan semua orang. Nah, ini enggak sembarang konsepnya. Satu orang berbeda dengan semua orang. Yang kalau satu orang berbeda dengan semua orang, wah kita akan keluarkan, antum ini tidak berjamaah. Antum ini syadz kalau dalam bahasa hadisnya. Antum menyendiri. Lihat semua orang mengatakan begini. Antum ini berbeda dengan jumhur. Ternyata tidak begitu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, teman-teman, itu berbeda dengan seluruh sahabat dalam 4 permasalahan ilmu faraid, waris, hukum waris, sendirian beliau. Pendapat Ibnu Abbas itu hanya dianut oleh muridnya atau sampai ngobrol tuh murid sama guru. Kalau kita mati dua-duanya, pendapat ini nggak ada lagi yang menjalankannya. Padahal, yuk saya tunjukkan. Antum agak pusing sedikit apa ya? Karena ilmu faraid namanya, ilmu faraid. Di kalangan sahabat Nabi SAW yang dikenal sebagai ahli faraid adalah Zaid bin Thabit. Wa afroduna Zaid, yang paling ahli dalam ilmu faraid adalah Zaid. Tajam perbedaannya dengan Abdullah bin Abbas. Zaid dengan Abdullah bin Abbas, Zaid orang paling ahli dalam ilmu warisan. Tapi Abdullah bin Abbas orang paling ahli dalam ilmu Quran. Ilmu faraid ngambilnya dari Quran. Nah, coba gimana sekarang? Itu? Teman-teman, Masya Allah. Beneran teman-teman, saya ini kalau buka kembali bagaimana ulama dulu belajar ilmu, bagaimana mereka berbeda. Terus saya ngelihat cara hari ini kita membahas ilmu itu menjadi heran saya. Kita ini hidup di zaman apa ya kok aneh cara belajar ilmunya. Betulan Pak. Cara kita membahas ilmu itu aneh banget. Pak. Ulama dulu membahas ilmu dan dengan runtutannya urutan seperti apa. Kemudian di ujung ternyata kita tidak ketemu. Biasa saja. Berbeda itu sampai hangat antara Abdullah bin Abbas dengan Zaid. Sampai hangat, perbedaan pendapat sangat tajam. Bahkan Abdullah bin Abbas berbeda pendapat dengan Umar. Umar itu Masya Allah, antum tahu. Umar itu sampai dimimpiin Nabi. Ya kan? Waktu Nabi masih hidup tuh. Mimpi Nabi minum susu, susunya diserahkan sisanya ke Umar. Nabi ditanya, ya Rasulullah apa takwilnya? Kata Nabi ilmu. Masya Allah. Jadi kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ilmunya enggak diragukan. Abdullah bin Abbas itu punya pendapat. Punya pendapat tadi tentang warisan yang berbeda dengan jumhur sahabat. Jumhur sahabat. Berbeda dengan jumhur sahabat. Tapi kemudian waktu di majelis Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas enggak berani bicara. Waktu Umar masih hidup enggak berani bicara. Nanti berikutnya setelah zaman Umar, Abdullah bin Abbas nanti ditanya. Karena pembahasan contohnya teman-teman, ini nggak apa ya, saya masukkan sedikit ke ilmu faraid. Di ilmu faraid ada namanya pembahasannya namanya pembahasan aul, al-aul. Al-aul itu ketika
harta warisan dibagi tidak cukup untuk ahli waris. Loh kok bisa gitu? Iya. Iya, kok bisa gitu? Iya. Seorang istri meninggal. Meninggalkan suami, gak punya anak, dan meninggalkan 2 saudari. Ini yang meninggal nih, meninggalkan suami, meninggalkan 2 saudari. Suami dapat berapa? Setengah. 2 saudari dapat berapa? 2/3. Yang suami bilang, saya ambil setengah. Loh, kalau kamu ambil setengah, sisa setengah dong. Nggak cukup, dia harus 2/3, betul? Yang saudari bilang, saya 2/3. Loh, kalau 2/3 sisa 1/3 dong. Padahal haknya suami setengah. Itu namanya aul. Nah itu para sahabat mencoba untuk beristihad. Termasuk Umar, Zaid, beristihad. Beristihad sampai istilahnya memasukkan jatah atau namanya saham wahmi. Gitu ya. Jatah yang sebenarnya tidak ada. Untuk supaya bisa dibagi nanti. Kisahnya gitu lah ya, antum pelajari sendiri, itu panjang ceritanya. Zaid Umar beristihad. Abdullah bin Abbas simpel dia nanya. Di ayat mana kamu jumpai cara menyelesaikan faraid dengan cara itu? Zaid, dari mana kau jumpai itu? Contoh lain. Ibu bapak, di ilmu faraid, ibu bapak, jatahnya 1/3. Kalau tidak ada anak dan tidak ada sejumlah saudara. Ya, anaknya meninggal dan saudaranya meninggal. Baik. Tapi kalau ada anak atau ada sejumlah saudara, maka ibu dan bapak dapatnya bukan 1/3, tapi 1/6. Karenanya Quran mengatakan tentang yang saudara, mengatakan wa in kana lahu ikhwah. Wa warithahu abawahu fali ummihi sudus. Kalau yang meninggal itu punya beberapa saudara, ikhwah itu banyak ya, tidak satu. Kemudian bapak ibunya termasuk ahli waris yang masih hidup, maka jatah ibunya 1/6. Baik. Seluruh sahabat memutuskan bahwa asal ada 2 saja saudara, bapak ibu ngambil 1/6. Ditolak sama Abdullah bin Abbas. Kalian bagaimana ceritanya? Kata ikhwah di dalam bahasa Arab artinya saudara. Bentuk katanya jamak. Dalam bahasa Arab itu ada mufrad, musanna, jamak. Mufrad itu 1, musanna itu 2, jamak itu banyak. Kalau al-akh 1, akhawan atau akhawain 2, ikhwah banyak. Berarti ikhwah itu minimal 3. Bagaimana kalian bisa putuskan bahwa asal ada 2 saja, maka bapak ibu turun dari 1/3 menjadi 1/6? Ya teman-teman? Ayo, lebih tepat yang mana coba? Lebih tepat yang mana menurut antum? Abdullah bin Abbas atau sahabat lain? Itu? Gitu. Tidak ada sahabat saling mencela antara mereka dalam pendapat itu. Karena mereka semua bicara menggunakan ilmu. Kalau dalam bahasa para ahli ilmu namanya wajhun minan nazar. Bahwa ada sisi, ada sudut, ya kan? Ada sudut pemikiran. Bukankah begitu? Abdullah bin Abbas menolak seluruh keputusan sahabat. Karena Abdullah bin Abbas loh jelas, kata ikhwah itu minimal 3. Tanyakan ke seluruh ahli bahasa Arab. Begitu, bukan 2. Loh kok sahabat rata-rata berani memutuskan 2 Pak? Apa ngawur? Enggak ada yang ngawur. Di sini enggak ada yang ngawur. Masya Allah, semua ada ilmunya. Begitu ya. Jadi ilmu ini lautan teman-teman. Ini lautan ilmu ini. Samudra yang tak bertepi tadi. Makanya hati-hati.
Kalau Anda mengatakan, kalau Anda mau mengatakan, mending berkata begini, ini yang saya tahu, ini yang saya jalankan, itu jauh lebih bijak kalimat itu. Tapi kalian katakan ini yang sesuai dengan Quran, waduh, ini yang sesuai dengan sunnah Nabi, oh subhanallah. Katakan ini yang saya pahami, ini yang saya biasa jalankan, ini yang saya ambil. Kan itu. Ya. Baik. Segitu hangatnya sampai Abdullah bin Abbas pernah berkata ke murid-muridnya. Saya ingin, kata Abdullah bin Abbas, siapapun yang berbeda pendapat dengan saya dalam urusan warisan tadi itu, duduk depan Ka'bah di sini sama saya. Kemudian kita bermubahalah di sini. Oh iya Pak. Tapi itu nggak dilakukan. Itu untuk menunjukkan bahwa kalimat sahabat itu bisa tegas-tegas kayak gitu loh Pak. Tapi itu kalimat tidak menunjukkan kebencian, tidak menunjukkan perpecahan. Hanya untuk menunjukkan bahwa saya berpendapat ini, saya sangat bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya siap, bahkan mubahalah pun saya siap. Begitu. Tapi tidak kejadian. Makanya antum juga jangan niru kalimat ini apa adanya. Begitu antum tiru begini beneran berantem antum. Jangan pernah ditiru apa adanya. Loh ini kan kalimat sahabat, iya. Mereka mengucapkan kalimat itu, ukhuwah mereka sudah luar biasa. Segitu hangatnya perbedaan antara Abdullah bin Abbas dan Zaid. Kisah terkenal yang sering saya ceritakan. Begitu di majelisnya Utsman, Khalifah Utsman, Zaid di majelis Khalifah Utsman, Abdullah bin Abbas datang. Begitu Abdullah bin Abbas datang, Zaid sudah selesai urusannya dengan Utsman, Zaid keluar, kemudian Abdullah bin Abbas berlari, segera menyiapkan kudanya Zaid. Dituntunlah kudanya Zaid seperti seorang budak yang menyiapkan untuk majikannya. Maka Zaid mengatakan, la taf'al hadha ya ibna ammi Rasulillah. Jangan kau lakukan ini, wahai sepupunya Rasulullah. Jawaban Abdullah bin Abbas, hakadha umirna bi ulama'ina. Beginilah kami diajari untuk menghormati ulama kami. Zaid pun membalas, kalau gitu saya mau pegang tanganmu, keluarkan tanganmu. Dikeluarkan tangan Abdullah bin Abbas. Dicium oleh Zaid tangannya Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata, mengapa kau lakukan itu? Kata Zaid, hakadha umirna bi ahli baiti nabiyina. Beginilah kami diajari untuk memuliakan ahlul bait nabi kami. Bisa nggak teman-teman? Diskusinya hangat, wah sampai seseru itu, ujungnya cium tangan. Bisa nggak? Kalau nggak jangan dulu berantem. Iya mah, kayak beginilah. Dan ini satu orang, Abdullah bin Abbas satu orang Pak. Satu orang di hadapan seluruh sahabat.